Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Variani Ganduraya akan memberikan berita-berita terpercaya dan teraktual. Pengolahan makanan tanpa memperhatikan kebersihan serta lingkungannya dapat menjadi faktor timbulnya sumber penyakit bahkan keracunan pada makanan akibat kontaminasi. Makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi dapat menjadi salah satu penyebab berkembangnya mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit. Negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat keamanan makanannya yang rendah, dikarenakan setiap tahunnya banyak terdapat kasus keracunan akibat makanan. Efek dari tingkat keamanan pangan yang rendah menimbulkan berbagai macam penyakit bawaan makanan yang ditimbulkan dari pengolahan makanan yang tidak benar. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan, permasalahan keracunan pangan menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Masalah kesehatan, khususnya masalah higien dan sanitasi makanan, merupakan masalah yang sangat kompleks dan sebenarnya bukan lagi masalah yang baru. Kasus keracunan makanan sudah banyak terjadi di Indonesia sendiri, bahkan negara maju seperti Amerika sekalipun. Di Amerika diperkirakan terjadi 48 juta kasus keracunan setiap tahunnya, yang mengakibatkan 128.000 orang dirawat di rumah sakit dan 3.000 orang meninggal dunia. Sedangkan di negara berkembang diperkirakan 1,8 juta anak meninggal dunia akibat diare karena makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri. Di Cina pada tahun 2008 terjadi kasus keracunan makanan di mana lebih dari 53.000 anak menderita penyakit ginjal akut dan 4 anak yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi susu yang terkontaminasi oleh malamin. Sedangkan di Jepang pada tahun 2000 juga terjadi kasus keracunan produk susu yang tercemar bakteri Staphylococcus aureus dan kejadian tersebut mengakibatkan lebih dari 14.000 orang mengalami keracunan dan masih banyak lagi kasus lain di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia berdasarkan data BPOM pada tahun 2021 terdapat kasus keracunan akibat makanan, di mana ada 50 kasus KLB keracunan pangan. Pada kejadian ini sebanyak 2.569 orang yang terpapar, 1.783 mengalami gejala penyakit dan 10 orang meninggal dunia. Permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh makanan menjadi masalah yang umum ditemui di Indonesia karena kurangnya higien perorangan dan sanitasi lingkungan. Sehubungnya dengan pengolahan dan penyajian makanan. Keamanan makanan adalah upaya untuk mencegah makanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda-benda lainnya. Kontaminasi fisik pada makanan dapat dicegah dengan penerapan higien perorangan penjamaan makanan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pedagang kaki lima yang berada di alun-alun Taman Merdeka memiliki perilaku dalam menjaga kebersihan kuku masih kurang baik. Memiliki kuku yang panjang, mencuci tangan di air yang tidak mengalir, tidak menggunakan celemek, tidak menggunakan sarung tangan dan masker, menggunakan perhiasan, menggunakan peralatan yang sudah berkarat dan kurang bersih dalam membersihkan peralatan yang digunakan, serta tidak adanya tempat khusus untuk menyimpan peralatan tersebut, sehingga memungkinkan peralatan yang digunakan terkontaminasi dari zat-zat lain, misalnya debu. Dan sebagian besar tidak memenuhi kriteria yang mana lokasi penjualan sangat dekat dengan tempat pembuangan sampah dan banyaknya genangan air bekas mencuci peralatan yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Berdasarkan hasil analisis perilaku pedagang kaki lima terhadap higienitas sanitasi di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Pertama, praktik persoalan higien khususnya mencuci tangan. Masalah mencuci tangan masih kurang memadai karena sebagian besar pedagang tidak mencuci tangan. Bahkan jika ada yang mencuci tangan, penggunaan air yang tidak mengalir dan kurangnya penggunaan sabun. Kedua, kebersihan kuku juga menjadi perhatian karena banyaknya pedagang dengan kondisi kuku yang panjang dan kotor. Namun, ada sedikit kemajuan dalam praktik kebersihan kulit, di mana sebagian besar pedagang rajin membersihkan diri dengan mandi, menggunakan air bersih dengan sabun, serta terbebas dari penyakit kulit. Untuk meningkatkan kondisi ini, perlu dilakukan edukasi yang lebih intensif, penyediaan sarana yang memadai untuk mencuci tangan,
pengawasan rutin, pelatihan khusus, keterlibatan komunitas pedagang, serta pemberian pengakuan bagi mereka yang mempraktikkan kebersihan dengan baik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengubah perilaku pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan dan sanitasi, sehingga meningkatkan kualitas kesehatan dan keamanan makanan yang mereka jual kepada konsumen. Baik, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Variani Gandora mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.